Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, para ikhwan dan akhwat jamaah kajian Bumiku Mengaji, hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita senantiasa memuji dan menyanjungnya karena kebaikan-kebaikan dan taufik kemudahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam urusan agama kita, termasuk urusan-urusan dunia kita, yang diantaranya adalah dengan kemudahan kita mengadakan kajian meskipun secara online, yang ini tentu kita harapkan menjadi sebaik-baik bekal kita untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam kajian kita melanjutkan pembahasan tentang belenggu hati, ya, yang tentu ini termasuk pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji dan kita bicarakan karena menyangkut kebaikan-kebaikan utama yang ada pada diri seorang hamba. Sebagaimana kita telah bahas, kita ingatkan di pertemuan yang lalu, beberapa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang keadaan hati yang merupakan tempat takwa yang sesungguhnya, yang kebaikannya akan mempengaruhi semua kebaikan anggota badan. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah, maka itu bersumber dari ketakwaan yang ada dalam hati seorang hamba. Dalam hal ini, di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, sambil beliau mengisyaratkan menunjuk ke dalam dada beliau. Karena ketakwaan hati itulah yang akan mempengaruhi semua anggota badan manusia. Oleh karena itu, mengusahakan sebab yang menghilangkan kotoran penyakit hati, membuka tutup yang menutupi hati manusia, ini adalah perkara yang sangat penting. Ini adalah perkara yang sangat wajib untuk kita utamakan. Karena bagaimana mungkin kita mengharapkan amal-amal anggota badan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ternyata hatinya tertutup sehingga dia tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah. Hatinya tidak disertai dengan rasa takut dan berharap kepada Allah, yang itu merupakan di antara tiang-tiang utama penopang iman. Ya, kita ingat kembali orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran, hati mereka berpenyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menambah parah penyakit mereka. Sehingga disebutkan di ayat lain di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an yang demikian indah, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup, hati-hati mereka yang telah terkunci mati. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi wajar kalau sebagian dari ulama salaf, ini juga sudah pernah kita nukilkan di pertemuan kita yang lalu, mengatakan, ma duriba abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba ditimpakan bencana di dunia ini yang lebih besar daripada bencana yang berupa qasawatil qalbi, hati yang tertutup, hati yang terbelenggu.
Ini adalah musibah yang paling besar. Terhalang semua kebaikan dari hamba tersebut ketika hatinya tertutup. Makanya tipu daya syaitan yang paling utama adalah diarahkan untuk merusak hati. Kebanyakan orang kadang-kadang dia tidak sadar, dia merasa dia sudah melaksanakan amal kebaikan, dia sudah rajin melaksanakan amalan soleh dengan anggota badannya, tapi ternyata hatinya ya tidak diisi dengan ikhlas, tidak diisi dengan cinta, takut dan berharap kepada Allah, sehingga amal-amal yang dilakukannya akan mudah gugur karena tidak sesuai dengan syarat diterimanya amal yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam kesempatan kajian kita di malam hari ini, ya, untuk waktu Indonesia ya, kita akan membahas dampak buruk dari hati yang tertutup atau hati yang terbelenggu. Kita akan lihat keburukan besar yang menjadikan kita sadar bahwa ini adalah perkara terpenting yang harus segera kita usahakan, harus segera kita dahulukan untuk perbaikannya sebelum mengusahakan perbaikan dari hal-hal yang lain. Ya, cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin." Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang tertutup hatinya, membatu hatinya, sehingga mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ikhwan dan akhwat jamaah kajian Bumiku Mengaji hafidhakumullah. Proses tertutupnya hati yang disebutkan di dalam Al-Quran juga sudah pernah kita singgung di pertemuan kita yang lalu di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah, sungguh telah menjadi ron, penutup hitam yang menutupi hati mereka perbuatan-perbuatan dosa, kelalaian-kelalaian yang dulu pernah mereka lakukan. Ini sudah pernah kita bawakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menafsirkan ayat ini, bahwa perbuatan dosa itu jika seorang hamba tidak segera membersihkannya dengan bertobat, memohon ampun dan kembali kepada Allah, dosa ini akan menjadi titik hitam di hati, sedikit demi sedikit lama-lama tertutup semua. Dan akibatnya disebutkan di kelanjutan ayat ini, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka ini pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari memandang Allah Subhanahu wa taala. Akan terhalangi dari bertemu dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sungguh ini sudah merupakan hukuman yang terbesar di akhirat nanti. Ketika orang-orang yang beriman mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kenikmatan tertinggi bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, yang ini melebihi nikmatnya kenikmatan, semua kenikmatan di surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, maka orang-orang yang tertutup hatinya di dunia, sebagai balasannya di akhirat nanti, mereka akan terhalangi dari bertemu dan memandang Allah Subhanahu wa taala, dan inilah keburukan yang paling besar yang mereka akan dapatkan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini perlu kita perhatikan. Perbaikan diri kita harus mulai dari mana? Makanya dengan kita melihat pembahasan ini, ya, dampak buruk hati yang terbelenggu. Ini pembahasan saya ambil dari buku yang saya tulis, judulnya Belenggu Hati, ya, yang sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu. Saya akan bawakan di sini tentu dengan penjelasan ringkas beberapa poin yang berhubungan dengan dampak buruk dari hati yang tertutup, ya.
Yang pertama kita perhatikan, hati yang tertutup itu merupakan sebab terhalangi dari merasakan manisnya iman dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Ibadah disyariatkan bukan hanya sekedar kita bergerak, tapi tidak ada perasaan tenang, tidak ada hati yang damai ketika menjalankannya, tidak ada rasa lezat di hati kita. Sudah pernah kita sebutkan contoh jenis ibadah ini kan seperti ibadahnya orang-orang munafik. Secara zahir mereka terlihat beribadah, tapi kenyataannya mereka tidak senang dengan ibadah itu sendiri. Mereka malas-malasan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka ingin memperdaya Allah dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka. Dan ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Kemudian memperlihatkan amalnya kepada manusia, berbuat riya. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit. Inilah akibat dari hati mereka terhalangi dari merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang tertutup, bagaimana akan bisa masuk kebaikan? Allah Subhanahu wa taala ketika memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di surat Al-Hujurat ayat yang ke-7 menyebutkan tentang nikmat ini, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu sebagai perhiasan terindah di hatimu, Masya Allah. Serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat. Ya, hati mereka dijadikan sebagai tempat perhiasan yang terindah, yaitu perhiasan iman. Yang wujudnya berupa manisnya iman, ta'mal iman, kelezatan, kenikmatan iman yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gambarannya menjadikan seorang hamba setiap berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah hatinya selalu tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnu alqulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati manusia menjadi tenang. Inilah makna qurratul ain, penyejuk hati yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan salat. Ya, ibadah yang paling agung dalam Islam yang tadi dilakukan dengan malas-malasan oleh orang-orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dijadikan kesejukan hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Maka ketika kita berpikir untuk perbaikan diri kita, bukankah kita harus mulai dari memperbaiki urusan-urusan iman sehingga menjadikan kita semangat dalam ibadah? Bagaimana kita akan merasakan ibadah itu semangat kita lakukan kalau bukan dari ada kemauan di hati kita? Dan tentu kemauan di hati kita bergantung dari kita menyukai hal tersebut atau tidak. Ya, kalau sesuatu kita tidak sukai, kita lakukan dengan terpaksa, dan ini bukan ibadah yang benar. Kita harus mencintai ibadah agar kita semangat melakukannya. Makanya kelezatan iman itu tergantung dari rasa cinta kita kepada Allah, cinta kepada agamanya, cinta kepada ibadah-ibadah yang menambah keimanan. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan kaidah ini. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita mencintai agama, mencintai Allah dan Rasulnya, kita akan merasakan lezat melaksanakan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam ini.
Makanya tidak semua orang yang mengaku berislam atau menjalankan Islam secara lahir, tidak semua merasakan iman sudah merasuk ke dalam hatinya. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Arab dusun, ya, di surat Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab dusun berkata, kami telah beriman. Maka Allah berfirman, "Qul," katakan kepada mereka wahai Rasulullah, "lam tu'minu," kalian belum beriman. "Walakin qulu aslamna," tapi katakanlah kami baru berislam. "Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum," dan iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Bagaimana iman bisa masuk? Kalau ada penghalang dan penutup, berarti harus dibersihkan dulu agar iman bisa masuk dan mendapati tempat yang cukup di hati itu, tempat yang luang, yang lowong di hati tersebut, agar bisa menempati hati dan dominan menempati hati agar bisa mempengaruhi kebaikan hati yang kemudian nanti akan mempengaruhi semua anggota badan. Makanya seseorang yang iman telah merasuk ke dalam hatinya, gambarannya adalah seperti yang disebutkan dalam ayat yang menjelaskan tentang iman para sahabat tadi. Inilah keimanan yang akan sungguh-sungguh menjadikan seorang hamba tidak akan meninggalkan agamanya sama sekali. Karena iman ketika telah merasuk di hati, hati itu merasakan keindahannya, kemanisannya, perhiasan yang terindah. Ya, kalau tidak salah ingat di pertemuan yang lalu saya pernah membawakan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari tentang gambaran keadaan para sahabat setelah masuk Islam. Tidak ada seorang pun yang murtad meninggalkan agamanya, padahal mereka disiksa, ditindas, menghadapi perlakuan buruk dari orang-orang kafir Quraisy, tapi tidak ada seorang pun yang murtad. Ternyata dijawab sebabnya dalam hadis Sahih Bukhari ini yang kemudian nanti dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian gambaran keadaan iman ketika kemanisan, kelezatan iman itu telah merasuk dan menyatu di dalam hati manusia. Subhanallah, kebaikan besar ini akan terhalang dari seseorang hamba yang tidak memberikan perhatian untuk membersihkan kotoran penyakit hatinya, menghilangkan penutup yang ada di hatinya. Itu dampak buruk yang pertama. Dampak buruk yang kedua, tidak senang membaca Al-Quran dan tidak dapat merenungkan kandungan maknanya yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Ya, tidak senang membaca Al-Quran, tidak dapat merenungkan kandungan maknanya yang indah, penuh dengan keberkahan. Ini seperti gambaran yang tadi kita sebutkan orang-orang munafik. Ibadahnya tidak semangat, malas-malasan. Membaca Al-Quran yang merupakan sebaik-baik bacaan, ini adalah firman Allah. Tidak ada yang menandingi kemuliaan dan keutamaan bagi orang yang membacanya. Ini adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Sampai-sampai sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Itu dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Seandainya hati kita bersih, hati kita suci, dia tidak akan pernah merasa puas, tidak pernah merasa bosan untuk membaca kitabullah. Terus-menerus ingin melakukannya. Karena ini kenikmatan yang paling didambakan oleh hati. Tapi lihat orang-orang munafik. Tadi kita sebutkan di surat Muhammad ayat ke-24. Allah berfirman tentang mereka. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, menghayati kandungan maknanya, meresapi keindahan isinya? Atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup, terbelenggu? Ya, ini akibatnya. Keindahan Al-Quran tidak bisa dirasakan oleh mereka. Makanya di sini kita perhatikan, ya, supaya hati kita tidak tertutup dengan kotoran penyakit hati,
maka kita harus sering menyentuhkan hati kita dengan keindahan makna Al-Quran. Artinya kita harus selalu membaca dan merenungkan isinya. Jangan hanya sekedar mentargetkan membaca sekian ayat tapi perenungan terhadap makna kosong. Ini tidak sesuai dengan tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Apa tujuan utama diturunkannya Al-Quran? Adalah agar kita merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, yakni penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan isinya dan agar orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan menjelaskan, kebaikan-kebaikan dari Al-Quran hanya kita akan bisa serap untuk menguatkan iman kita, memperbaiki diri kita lahir dan batin. Kata beliau apa? Walakinna dzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Tapi kebaikan-kebaikan ini kita dapatkan tergantung dari bagaimana kita memahami kandungan makna Al-Quran dan mengetahui merenungkan isinya yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau kita tidak merenungkan maknanya, tidak akan kita dapatkan kebaikan-kebaikan Al-Quran. Tidak akan kita dapatkan sebab fungsi, termasuk fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran untuk syifa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit hati kita. Tidak akan kita dapatkan keutamaan ini kalau kita tidak berusaha membersihkan hati kita dengan kandungan makna Al-Quran yang indah. Taib. Yang ketiga, terhalangi dari khusyuk, ketenangan dan ketundukan hati yang merupakan ruh dari semua ibadah dan ketaatan kepada Allah. Khusyuk adalah ruhnya ibadah, ruhnya salat, ruhnya zikir, ruhnya semua ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Maksudnya ibadah tanpa ruh, ibaratnya seperti apa? Tubuh tanpa nyawa, jasad tanpa nyawa. Ya, karena tidak ada khusyuk. Dan asal khusyuk, semua para ulama sepakat mengatakan, seperti nukilan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ajma'al ulama'u ala annal khusyu'a mahallahu fil qalbi wa thamratuhu alal jawarih. Disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sepakat semua ulama mengatakan bahwa khusyuk itu asalnya adalah dari hati manusia, kemudian buahnya terpancar semua pada anggota badannya. Ya, makanya ada nukilan dari pernyataan tabi'in yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala yang mengatakan apa? Lau khasya'a qalbu hadzal rajuli la khasya'at jawarihuhu. Seandainya hati orang ini khusyuk, maka akan khusyuk semua anggota badannya. Jadi kebaikan besar ini yang merupakan ruh ibadah kita, nyawa dari ibadah kita, terhalangi kalau hati seseorang itu tidak dibersihkan dari kotorannya, tidak dihilangkan penutup atau belenggunya. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Belumkah tiba waktunya? Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka itu khusyuk, tunduk ketika mengingat Allah, ya, ketika beribadah kepada Allah, dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Janganlah mereka berbuat atau melakukan seperti orang-orang ahlul kitab, orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab, yang kemudian telah berlalu masa yang panjang mereka tetap dalam kelalaian, sehingga hati mereka kemudian tertutup.
hati mereka membatu, dan kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Lihat, hati yang tertutup menyebabkan mereka tidak khusyuk. Ada orang yang mungkin berpura-pura menampakkan khusyuk pada anggota badannya, tapi tidak bersumber dari hatinya. Ini yang dinamakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman sebagai khusyu'un nifaq, khusyuk munafik. Kata beliau, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Hati-hati kalian dari khusyuk kemunafikan. Ada yang bertanya, wa ma khusyu'un nifaq? Apa itu khusyuk kemunafikan? Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, antarul jasada khasyian wal qalba laisa bi khasyi'. Kamu melihat tubuh yang sepertinya khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Inilah khusyuk yang pura-pura, munafik. Ya. Ini keadaan yang mungkin banyak dialami oleh kaum muslimin saat ini. Karena mereka tidak memperhatikan hakikat khusyuk itu harus bersumber dari hati. Kemudian terpancar semua anggota badan. Karena kan kita tahu sumber kebaikan itu pasti dari hati. Apa kata Rasulullah SAW? Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang terkenal. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, akan baik semua anggota badannya. Kalau buruk, maka akan buruk semua anggota badannya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Maka khusyuk akan terhalangi dari orang yang hatinya tertutup, terbelenggu. Maka ini menunjukkan kita harus bersegera ya, untuk membersihkan kotoran penyakit hati kita, menyembuhkan penyakit-penyakit di dalam hati kita. Dampak buruk yang keempat, mencintai perbuatan dosa dan maksiat, serta membenci amal-amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Ini juga tentu merupakan akibat yang sangat buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Mencintai perbuatan dosa, tidak menyukai amal-amal soleh. Kan ini seperti sifatnya orang-orang munafik. Malas-malasan. Ya. Kita tidak menginginkan yang seperti ini tentu saja. Makanya tadi kita bacakan di surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat itu, orang-orang yang beriman ini, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Menjadikan iman itu perhiasan yang indah di hatimu. Ya, serta menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan maksiat. Kata para ulama gambarannya, ya, untuk kita bandingkan, kita analogikan dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, apa ciri-cirinya di antaranya? Kita akan semangat mengkonsumsi makan atau minum makanan yang lezat, minuman yang lezat. Coba bandingkan dengan waktu kita sakit. Dibawakan makanan enak, ada terasa pahit lah, rasa kenyang, perut terasa penuh dan seterusnya. Macam-macam perasaan tidak enak. Ya. Seperti ini gambaran orang yang hatinya sakit, tertutup. Iman, amal-amal ketaatan kepada Allah, ikhlas, cinta kepada Allah, takut, berharap, tawakal, semua. Kebaikan-kebaikan ini adalah santapan rohani yang paling nikmat rasanya. Tapi kenapa hamba ini tidak semangat melakukannya? Kalaupun dia beribadah masih malas-malasan, terasa berat, terasa beban. Berarti hatinya tidak sehat. Ada penyakit yang menggorogoti di hatinya, ada kotoran yang menutupinya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi, juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Ini ukuran orang yang beriman dengan benar. Barang siapa yang merasa senang, gembira ketika melakukan kebaikan, wasa'athu dan merasa sakit, merasa sedih
ketika berbuat buruk, berarti orang ini beriman. Imannya benar. Sekarang bandingkan dengan diri kita. Apa yang membuat kita senang? Ya, ibadah kita lakukan, tapi belum kita merasakan gembira. Seperti gembiranya kita waktu ditraktir teman kita makan yang enak. Seperti gembiranya kita waktu sedang lapar-laparnya dihidangkan santapan yang lezat. Seperti gembiranya kita waktu baru menerima gajian, menerima uang. Ya, ini menunjukkan bahwa ya badan kita betul sehat, tapi hati kita harusnya merasakan nikmat yang lebih daripada dirasakan anggota badan kita. Sekarang kita sebagai manusia, hakikatnya dengan apa? Dengan badan kita atau dengan jiwa kita? Orang yang telah kehilangan jiwanya, apakah dia masih disebut manusia? Jawabannya tidak. Dia adalah mayit atau bangkai, mayat. Maka hakikat hidup manusia adalah dengan jiwanya. Seorang penyair Arab yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, seorang penyair Arab mengatakan, ayyuhal khadimu lil jasadi kam tashqa bi khidmati jasadika fa anta bi ruhika la bi jasadika insanu. Wahai orang yang sibuk mengurusi fisiknya, mengurusi badannya, berapa banyak kepayahan yang kamu curahkan untuk mengurusi tubuhmu, padahal kamu dengan jiwamu, dengan ruhmu, bukan dengan badanmu kamu dikatakan manusia. Kamu dengan jiwamu dikatakan manusia karena masih hidup berarti. Tapi kalau cuma tubuhmu yang ada, seindah apapun tetap dikatakan bangkai, dan tetap orang tidak ada yang mau dekat, tetap akan dikuburkan dengan segera. Jadi hati manusia jika terhalang, tertutup, ya berpenyakit, maka menjadikan manusia tidak akan bisa tidak akan mencintai perbuatan-perbuatan ketaatan, ya, justru sebaliknya dia mencintai perbuatan dosa dan maksiat dan membenci, tidak menyukai amal-amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Yang kelima, tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, bahkan tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan dan tidak mengingkari keburukan sebagai keburukan. Ini bahaya. Ya. Sekarang kita tahu tipu daya syaitan itu mengesankan keburukan sebagai nampak kebaikan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Apakah orang yang dihiasi oleh syaitan keburukan amal perbuatannya sehingga dia memandangnya baik? Ini bahaya tipu daya syaitan seperti ini. Nah, ini adalah termasuk dampak buruk dari hati yang tertutup. Dia tidak akan mengenal lagi. Karena hati yang tertutup berarti yang dipenuhi di dalamnya adalah kotoran. Maka yang dominan dalam hati tersebut adalah menilai yang kotor itu yang baik. Justru yang baik itu dianggap keburukan. Dia tidak punya furqan lagi, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Ya. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim. Ini hadis insya Allah saya pernah bawakan di pertemuan kita yang lalu. Ketika bahwa syaitan itu senantiasa menampakkan keburukan-keburukan atau fitnah di hadapan hati manusia dengan tujuan menggoda agar hati tertarik. Akhirnya nanti ada hati yang tertarik, hati yang menolak. Sehingga kesimpulannya nanti hati itu ada dua, hati yang putih bersih dan hitam tertutup dengan kotoran. Intinya di akhir hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hati yang telah hitam tertutup, akibatnya adalah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawahu. Hati ini tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak akan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan, kecuali yang hanya bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Jadi tidak ada lagi ukuran kebenaran. Ukurannya apa yang disukai nafsunya itu yang diikuti. Karena tertutup di hadapannya. Semakna dengan ini pernyataan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan.
Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Celakalah atau binasalah orang yang tidak memiliki hati, yang dengan hati ini dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan dan mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Ya, ini akibat buruk yang menjadikan seseorang hamba yang memiliki hati seperti ini akan gampang terpengaruh dengan kesesatan, akan gampang ikut-ikut dengan perbuatan-perbuatan buruk. Tergantung siapa yang mengajaknya. Kalau ajakannya kuat, dia akan terpengaruh. Karena apa? Hatinya tidak lagi bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam, dampak buruk dari hati yang tertutup. Mencintai dan mengutamakan dunia secara berlebihan serta melalaikan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Ini adalah satu dampak yang sangat buruk. Karena kita tahu mencintai dan mengutamakan dunia secara berlebihan, kata sebagian dari para ulama, itu adalah ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia itu adalah puncak dari segala keburukan, puncak dari segala dosa. Ini ucapan dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini riwayat yang sangat lemah. Atau bahkan sebagian ulama mengatakannya palsu. Yang benar ini adalah ucapan dari sebagian ulama salaf. Ada yang menisbatkannya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, ada juga yang menisbatkannya kepada Imam Malik Ibnu Dinar dan yang lainnya rahimahumullahu taala. Yang jelas mencintai dunia secara berlebihan ini sifat yang buruk. Di dalam Al-Qur'an di surat An-Nazi'at ayat ke-37 dan seterusnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat utama yang ada pada penghuni neraka. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh Allah menjadikan neraka yang menyala-nyala sebagai tempat tinggalnya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini adalah penyakit hati. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih menjelaskan tentang sebab kehinaan dan kerendahan kaum muslimin di akhir zaman, dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ketika di akhir zaman orang-orang sudah sibuk dengan dunia, Rasulullah SAW bersabda, wala yakdhifanna fi qulubikumul wahan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam hati kalian penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia yang berlebihan dan takut pada kematian. Ini juga dampak yang sangat buruk yang tentu akan menjadi sebab keburukan dan menghalangi seorang hamba dari kebaikan-kebaikan. Kita lanjut yang ketujuh. Malas beribadah dan kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebutkan di dalam firman Allah di surat An-Nisa ayat 142 tentang sifat-sifat buruk orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan jika mereka berdiri melaksanakan salat, mereka mengerjakannya dengan malas-malasan, berbuat riya, memamerkan, memperlihatkan amalnya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Ini sifatnya orang munafik karena hati mereka tertutup. Beda dengan orang-orang yang beriman. Di surat Al-Anbiya ayat ke-90, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang beriman
innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap, serta mereka selalu khusyuk dalam beribadah. Mereka semangat menjalankan ibadah dan selalu melakukannya pada lahir dan batin mereka. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan untuk kebaikan seorang hamba, kebaikan besar bagi seorang hamba, dalam hadis yang sahih beliau mengatakan apa? La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran tentang orang yang hatinya bersih, maka karena hatinya selalu memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang menggerakkan lisannya untuk selalu memuji Allah, mensucikan Allah, dan membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedelapan, dijauhkan dari keikhlasan dan niat yang lurus untuk mencari ridha Allah semata-mata. Tadi disebutkan di ayat yang kita sebutkan di surat An-Nisa ayat 142 tadi, karena hatinya orang-orang munafik tertutup sehingga mereka dalam beribadah saja yuraunan nasa. Mereka berbuat riya, memperlihatkan amalnya kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan tidak akan mungkin dicapai oleh seorang hamba yang hatinya tertutup, tidak berusaha untuk membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran penyakit hati yang menghalangi kebaikan iman, kebaikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-9, ini saya ringkas karena mengingat waktu. Doa yang tidak dikabulkan. Doa yang tidak dikabulkan. Ini juga termasuk dampak yang sangat buruk. Kita tahu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci segala kebaikan bagi kita. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Inna du'a miftahu kulli khairin." Sesungguhnya berdoa kepada Allah adalah kunci pembuka segala kebaikan. Dikabulkan oleh Allah, maka ini menjadi sebab keburukan bagi dirinya. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, juga Imam Al-Hakim. Hadis ini dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala karena ada dua jalur yang saling mendukung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan, dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari seseorang yang hatinya lalai dan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang lalai karena tertutup dari kebaikan, terhalang dari keimanan yang menjadi sebab hati dipenuhi dengan kebaikan ini, kata Rasulullah SAW, Allah tidak mengabulkan doa min qalbi ghafilillahin, dari hati seseorang yang selalu lalai dan selalu lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu perbuatan yang buruk yang menjadi sebab hati kotor dan berpenyakit sehingga menjadi sebab keburukan ini ya, ini adalah keburukan yang kita berusaha untuk selalu menghindarinya,
Karena di antara dampaknya yang terbesar adalah menjadikan doa seorang hamba tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir, tidak dapat meraih takwa yang hakiki, tidak dapat meraih takwa hati yang merupakan takwa yang hakiki. Terhalangi dari meraih takwa yang hakiki, yaitu takwa hati. Ini jelas sekali karena hatinya tertutup dan terbelenggu. Ya, maka dia tidak akan bisa meraih ketakwaan yang hakiki yang tadi kita sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Hajj. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang terdapat di dalam hatinya. Dari ayat inilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid menyimpulkan, wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih, kata beliau. Takwa yang hakiki itu adalah takwa yang terdapat dalam hati manusia, yang bersumber dari hati manusia, bukan hanya sekedar yang tampak pada anggota badannya. Beliau berdalil dengan ayat tadi di surat Al-Hajj, juga berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau 3 kali. Makanya ketakwaan yang hakiki, inilah ketakwaan yang menjadikan amal seorang hamba diterima dan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini terhalangi untuk didapatkan oleh orang-orang yang tertutup hatinya, terbelenggu hatinya. Naudzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Ikhwan dan akhwat jamaah kajian Bumiku Mengaji rahimakumullah. Inilah penjelasan tentang dampak buruk atau akibat buruk dari hati yang tertutup atau terbelenggu, yang semoga kita bisa renungkan untuk menjadikan kita termotivasi dalam upaya perbaikan hati kita yang ternyata merupakan sumber kebaikan dari semua anggota badan kita, bahkan sumber utama, sebab utama kita akan meraih kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman, kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Maka alhamdulillah cukup sampai di sini kajian kita insyaallah. Di kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh, menjadi sebab untuk kita mengetahui dan memulai dari mana kita harus melangkah dalam upaya perbaikan iman kita, perbaikan ikhlas kita, perbaikan ketakwaan diri kita. Demikian kita lanjutkan dengan bertanya jawab di sisa waktu yang masih ada insyaallah. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang berkenan, ya, saya cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, barakallahu fikum. Ya, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi setelah beberapa poin yang Ustaz jelaskan tentang bagaimana tertutupnya hati sangat mengkhawatirkan sekali, karena pada dasarnya ibadah kami semuanya terkait poin-poin yang Ustaz jelaskan dengan ciri-ciri kerasnya hati dan kotornya hati atau penyakit hati. Ustaz, bila kita sudah mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi tetap saja hati selalu ada tanda-tanda dari 10 poin yang Ustaz sebutkan. Bagaimana caranya ya Ustaz bisa istiqomah sehingga itu bisa dikurangi atau bahkan dikurangi dan dihilangkan? Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan taufik dan kebaikan bagi antum atau tadi si penanya dan juga untuk kita semua. Iya, orang yang sudah berusaha membaca Al-Quran, merenungkan isinya, memperbaiki hatinya, ternyata dia masih mendapatkan tanda-tanda tersebut. Ya, pertama kita yakin kalau kita bersungguh-sungguh bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan membantu dan menolong kita. Ya, Allah ingin mengetahui kesungguhan kita. Semua kebaikan-kebaikan itu Allah mudah untuk melakukannya.
Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang susah baginya. Cuman Allah Subhanahu wa taala ingin menguji siapa yang sungguh-sungguh dalam kebaikan. Siapa yang meniatkan kebaikan untuk perbaikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira." Jika Allah mengetahui dalam hatimu ada kebaikan, kamu meniatkan kebaikan, mengusahakan kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan untukmu. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Ala qadri niyatil abdi wa ragbatihi wa muradihi wa himmatihi yakunu taufiqullahi wa i'anatuhu." Sesuai dengan kebaikan, niat baik seorang hamba, semangatnya dalam kebaikan, keinginannya untuk berubah menjadi lebih baik, sesuai dengan itulah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus optimis. Jangan kita berpikir dengan pikiran yang buruk. Nanti kalau saya berusaha juga bagaimana kalau begini? Kita berusaha kan bukan bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri. Kita tahu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Baik, Maha Sempurna limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kalau bukan kepada orang-orang yang beriman, kepada siapa Dia berikan? Makanya Allah mudahkan Al-Quran sebagai petunjuk. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ini diulang-ulang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat di dalam surat Al-Qamar ya. Jadi ini menggambarkan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh kita berusaha, Allah akan mudahkan. Jangan terburu-buru, tetap tempuh sebabnya. Kita yakin Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Makanya yang diperlukan adalah kesabaran kita, sangka baik kita kepada Allah, terus berusaha. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kebaikan bagi kita insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah belajar bermajelis ilmu walaupun belum lama. Kemudian kami berseteru antara pasangan suami istri karena suami saya sepertinya kurang berkenan bila saya memberitahu ada yang baru begini dan begini. Akhirnya seringkali kami jadi ribut, Ustaz, dan hati saya jadinya sering tidak nyaman. Bagaimana Ustaz menghadapinya? Satu sisi mau belajar, satu sisi juga takut karena suami jadi tidak ridho kepada saya. Nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan rahmat dan keberkahannya bagi beliau dan bagi keluarganya juga untuk kita semua. Iya. Mengenai kenyataan yang disebutkan tadi, seorang istri yang baru berhijrah, kemudian dia belajar, tapi di satu pihak ketika dia menasihati suaminya tentang hal-hal yang mungkin suaminya salah karena dia sudah belajar, suaminya mungkin belum belajar, ternyata suaminya tidak terima. Ya, kita katakan ini adalah kesalahan dari suaminya. Dan dalam hal seperti ini tidak boleh kita mengikuti keridhaan suami karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba disampaikan dengan cara yang baik kepada suaminya bahwa dengan istrinya menasihati dia dalam kebaikan atau saling menasihati dalam ketaatan di antara mereka berdua, ini justru yang akan melanggengkan cinta di antara keduanya. Ya, sebutkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengancam yang namanya cinta dan kasih sayang yang tidak dibangun karena ketakwaan itu akan menjadi permusuhan, saling menghujat satu sama lain pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Semua orang yang berkasih sayang dan saling mencintai di dunia nanti semua akan menjadi musuh, saling menghujat ketika hari kiamat kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan ketika tidak ada saling menasihati dalam rumah tangga untuk kebaikan, ini justru akan menimbulkan banyak masalah nantinya. Akan menimbulkan banyak keburukan karena tidak ada nasihat. Mereka akan lalai dari mengingat Allah sehingga godaan-godaan syaitan untuk menjerumuskan mereka akan semakin banyak. Bahkan sebagian ulama salaf saja mengatakan, "Innila a'sillaha fa'ara dzalika fi khuluqi imraati."
saya pernah berbuat maksiat kepada Allah, maka aku melihat dampak kemaksiatanku ada pada tingkah laku yang buruk dari istriku. Jadi suaminya berbuat maksiat di luar rumah, istrinya tidak tahu. Ketika dia pulang ternyata dia dapati istrinya kasar, tidak melayaninya dengan baik. Rumahnya berantakan, kotor. Kenapa? Karena kaidahnya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang merusak hubungannya dengan Allah, maka Allah maha kuasa untuk merusak hubungannya dengan orang yang terdekat dengan dirinya. Jadi subhanallah, ketika istri yang memulai untuk menasihati suaminya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ini harusnya kebaikan yang disyukuri oleh suaminya tersebut. Makanya perlu dinasihati dengan baik suaminya, diingatkan lagi bahwa dia belajar agama ini berarti kembali kepada yang maha mengatur alam semesta beserta isinya, supaya cinta mereka kekal abadi sampai di akhirat, supaya tidak menjadi sebab permusuhan, karena yang masuk surga nanti adalah kita, orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, kemudian keluarganya yang juga beriman dan taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu bagi kita semua. Nah, Ya Ustaz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ustaz, pertanyaan selanjutnya ya. dari Umahat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan Amin. keluarga dimanapun berada. Amin. Ustaz, mohon nasihatnya. Ketika wanita ada hari-hari tertentu yang memang tidak bisa ibadah yang bisa dilakukan, karena pada dasarnya keimanan itu terus turun dan turun, Ustaz. Bagaimana cara menjaganya? Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali tentang seseorang, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua, tentang seseorang yang tidak bisa terus-menerus dalam ketaatan karena pada dasarnya iman itu selalu turun dan menyusut, ya. Ini pernyataan yang salah tentu saja. Siapa yang mengatakan iman itu selalu seperti itu? Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Artinya dia bertambah dengan ketaatan dan juga bisa berkurang dengan perbuatan maksiat, tapi tidak terus-menerus menyusut. Kalau kita berusaha menjaganya, kita berusaha untuk selalu taat kepada Allah, ketika berbuat maksiat kita segera bertobat, maka Allah akan menjaga iman kita. Jadi kita jangan menyerah dengan keadaan, kan Allah tidak mengatakan, Rasulullah SAW tidak mengatakan, para ulama tidak pernah mengatakan iman itu selalu turun. Iman itu bisa turun kalau kita berbuat salah dan maksiat. Bisa bertambah kalau kita melaksanakan ketaatan. Mungkin memang betul kita ada saat-saat lalainya, tapi kan kita bisa mempersiapkan diri sebelumnya. Sebelum kita lalai, kita segera selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah taufikmu kepadaku selalu, setiap saat, apalagi ketika saya sedang lalai. Kita mempersiapkan sebab-sebab untuk kebaikan waktu kita sedang imannya turun. Contoh misalnya, ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, ta'arraf ilallahi firrahai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah selagi kamu dalam keadaan lapang, supaya waktu dalam keadaan susah Allah akan mengingatmu, Allah akan menolongmu. Sekarang mumpung kita sedang rajin selalu berdoa kepada Allah, minta iman kita dijaga, kita istiqomah, minta agar kita dijauhkan dari sebab-sebab kelalaian yang menjerumuskan kita. Kemudian kita berteman dengan teman-teman kita. Kita berteman jangan hanya bertemu bicara urusan dunia, membicarakan hal-hal yang melalaikan. Tidak, kita saling ingatkan. Tolong nanti kalau saya sedang lalai, saya diingatkan. Kalau saya tidak hadir pengajian, saya sudah tidak lama kelihatan melakukan kebaikan, tolong saya jangan dilupakan. Mungkin saya sedang lalai, sedang futur, tolong saya dinasihati. Ini kan kita persiapkan dari sekarang. Contoh, lingkungan keluarga kita. Ya, kita mulai didik. Kita mulai ajak, ya, suami mengajak istri, istri mengajak suami, anak-anak kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Kita sedang lalai misalnya, kita dengar anak kita ada yang mengaji, pasti kita akan tersentuh. Wih, anak saya mengaji, saya sekarang sedang lalai, saya sekarang sedang banyak melupakan kebaikan. Kita dengar anak kita menghafal mungkin zikir tertentu, kita akan tersentuh. Kalau kita bisa menciptakan banyak sebab-sebab seperti ini di kantor juga, dengan teman kita saling komitmen untuk selalu menasihati dalam kebaikan. Kemudian kita juga ketika sedang futur, sedang lemah, ada teman yang menasihati kita meskipun mungkin lewat pesan WA atau telepon atau yang lainnya. Masya Allah,
Insya Allah dengan sebab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kita untuk selalu diingatkan di saat-saat iman kita sedang turun, untuk kita segera memperbaiki diri dan mengembalikan diri kita kepada hal yang seperti keadaan kita semula atau lebih baik lagi. Nah, barakallahu fiik. Ya Ustaz, Waalaikumsalam barakallah. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ini ada dua pertanyaan dari rumahan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana pencerahannya? Yang pertama Ustaz, ketika kami dinafkahi oleh orang tua zaman dahulu, yang belakangan kami ketahui bahwa orang tua tersebut menafkahinya dari harta yang bercampur antara yang halal dengan dan haram, dan itu berdampak di keluarga kami sehingga tidak ada kenyamanan di dalamnya. Itu yang pertama, bagaimana untuk mengatasi ini dengan keluarga. Kemudian yang kedua Ustadz adalah sebagai anak, rasanya seringkali saya menyalahkan kondisi orang tua tersebut, sehingga saat ini kejadiannya sudah banyak kacau balau dan kami sendiri sudah tidak di usia yang muda. Bagaimana mengatasi hati yang seperti ini Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan, memudahkan penyelesaian dari segala masalahnya, dan selalu memudahkan taufiknya bagi beliau, bagi keluarga, dan bagi kita semua. Ya, tentu saja kalau hal yang seperti itu terjadi, pertama kita katakan hal yang telah berlalu ya sudah, kita lewati. Kesalahan kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita yang salah, kita berusaha untuk menasehatinya. Yang jelas harta yang kita makan yang tadi dikatakan bercampur ini perbuatan buruk atau perbuatan mendapatkan harta yang tidak halal, jelas dosanya. Tapi untuk kita makan sendiri itu diperbolehkan oleh para ulama. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain, mereka membedakan kalau harta itu murni haramnya. Misalnya orang memberikan hadiah kepada kita dan kita mengetahui pekerjaannya murni haram semua, tidak boleh kita terima. Tapi kalau masih tercampur yang halal dan yang haram, kita boleh terima. Kita boleh menerimanya. Makanya yang berhubungan dengan masalah ini telah berlalu. Yang sekarang tugas kita adalah menasihati orang tua kita. Menasihati orang tua kita dalam hal-hal yang buruk tadi agar mereka mengetahui dan mereka berusaha meninggalkannya. Kemudian kalau perasaan tadi kita selalu menyalahkan orang tua kita, menyebutkan akibat dari perbuatan mereka sampai seperti ini, harusnya tidak seperti itu. Ya, ini tidak boleh kita mengesankan hal itu untuk orang tua kita karena menjadikan mereka akan kecewa. Seolah-olah semua mereka disalahkan, semua keburukan dijadikan mereka sebab yang melakukannya. Padahal belum tentu. Bisa jadi kita juga ada perbuatan maksiat yang kita lakukan, kelalaian kita yang dulu. Kalaupun juga kita hanya sebagai anak juga kan ada. Setelah kita dewasa, kita juga sudah diperhitungkan amalan-amalan kita. Ala kulli hal, tidak boleh kita sampai membuat orang putus asa akibat selalu kita salahkan atau kita bebankan padanya semua keburukan-keburukan tersebut. Yang paling baik adalah kita berdoa, menasihati mereka, mengajak mereka dengan cara lemah lembut. Kita perbaiki diri, kita katakan mereka, misalnya kita katakan bahwa kita lupakan yang lalu, sekarang kita buka lembaran yang baru, kita perbaiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hamba yang memohon ampun kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang lalu, kenapa kita tidak berusaha melupakan keburukan-keburukan yang lalu untuk kita perbaiki saat ini? Jadi sekarang kita menyalahkan juga tidak akan menyelesaikan masalah, membuat semakin keruh suasana. Yang terbaik adalah kita mengusahakan pendekatan dengan cara yang lebih baik, yang lemah lembut. Bid'ah.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi kita semua. Tadi saya kurang jelas, kalau tidak salah tadi pertanyaannya sehubungan masalah dampak dari hati yang tertutup kaitannya dengan masalah bid'ah. Tadi yang kita bahas dari awal dan akhir semua membahas masalah-masalah keburukan, dan tentu keburukan yang paling besar dalam Islam adalah kekufuran, kesyirikan, kemudian bid'ah. Seperti tadi orang yang tidak mencintai kebaikan, malah membenci kebaikan dan justru mencintai keburukan. Keburukan termasuk adalah perbuatan bid'ah. Makanya orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah ini termasuk susah untuk didakwai dibandingkan pelaku maksiat yang lainnya setelah syirik tentu saja. Karena hati mereka sangat-sangat tertutup, bahkan penyakit hati yang menutupi hati orang-orang yang ahlul bid'ah ini penyakit hati yang parahnya itu karena keburukan dihiasi sehingga dia menganggapnya baik. Kan perbuatan bid'ah seperti itu. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyati, al-ma'siyati yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat lainnya, karena perbuatan maksiat itu masih diberi tobat, sedangkan bid'ah tidak diberi tobat. Kenapa tidak diberi tobat perbuatan bid'ah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena pelaku bid'ah merasa dirinya baik. Sedangkan orang itu kalau ingin bertobat kan dia merasa buruk dulu perbuatannya. Makanya dia ingin hijrah, ingin meninggalkan keburukan. Tapi kalau dia merasa baik, mana mungkin dia akan bertobat dari sesuatu yang dianggapnya baik. Naudzubillah min dzalik. Makanya perbuatan bid'ah ini sangat-sangat buruk. Tidak salah kalau sebagian dari ulama mengatakan innal bid'ata al-bid'atu dehlizul kufri wan nifaq. Bid'ah ini merupakan semacam gang yang membawa kita, gang atau lorong yang membawa kita kepada kekufuran dan kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu akibat terbesar, termasuk akibat yang sangat besar yang menimpa seseorang yang hatinya tertutup, ya akan mudah dijangkiti penyakit-penyakit syirik, bid'ah, kekufuran, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya sebagaimana yang tadi kita telah jelaskan. Nah, barakallahu fikum. Mohon maaf ini pertanyaan yang terakhir dari kesempatan kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.